Bab 3895 Kecantikan Dewasa. Bajingan itu, di alam spasial. Molly murka. Kepalanya berasap. Ia telah bekerja keras menghadapi Feng Yan di Zun. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Ia hanya menonton. Jika bukan karena Lord Qian yang membutuhkan perlindungannya, ia tidak akan menanggung penghinaan seperti itu. Molly, yang sangat murka, menyerang berulang kali. Melampiaskan seluruh amarahnya pada Di Zun yang berpakaian hitam. Bergemuruh. Tubuhnya dipenuhi kekuatan iblis yang melonjak. Cahaya iblis yang mengerikan meletus. Terus-menerus memusnahkan kekuatan hidup Di Zun yang berpakaian hitam. Mengikis dan menyerap esensi mulianya. Tidak. Jika terus begini, aku akan mati di sini. Geram Di Zun yang berpakaian hitam. Ia membakar kekuatan hidupnya. Berjuang mati-matian. Di Zun berpakaian hitam dari suku Kerkiala dengan cepat membesar. Berubah menjadi sosok menjulang setinggi ratusan kaki. Berkobar dengan api hitam yang mengepul. Melahap habis seluruh tenaga hidupnya dan kekuatan Di Zun. Wus. 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 Seketika. Dari tubuh ini, lebih dari 10 bayangan hitam muncul dengan cepat. Masing-masing berdiri lebih dari 10 kaki tingginya. Menjulang tinggi dan agung. Memancarkan aura yang mengerikan. Bayangan-bayangan ini berputar-putar di sekelilingnya. Membentuk formasi yang luas. 17 bayangan. Semuanya menyala. Bersamaan membentuk kesatuan yang aneh. Benang-benang hitam menghubungkan selusin sosok ini. Kemudian, mereka secara bersamaan menyala. Dan aura mengerikan merasuki udara. Gawat, tatapan Molly terpaku. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Begitu. Molly selesai berbicara. Cahaya dari selusin sosok itu semakin terang dan menyilaukan. Dan akhirnya, boom, 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 boom. Lebih dari selusin sosok menjulang. Masing-masing setinggi lebih dari 10 kaki. Meledak dalam sekejap. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Mengguncang kehampaan dengan dahsyat. Dan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain spasial yang diciptakan oleh Qin Chen. Gelombang kekuatan melonjak, mengguncang langit dan bumi. Dampak tak terbatas itu menyatu menjadi sungai panjang, menghantam Molly dengan keras dan membuatnya terpental. Oh tidak, Feng Yan di Zun mencoba melarikan diri. Teriak Molly, bisakah dia melarikan diri? Cibir Qin Chen. Aturan waktu. Bas. Dalam pikiran Qin Chen, esensi waktu teraktivasi. Dan dalam sekejap, seluruh kehampaan langit dan bumi terpenjara. Semuanya berhenti bergerak. Waktu membeku. Bahkan klon penghancur diri Feng Yan di Zun pun membeku. Apa? Feng Yan di Zun terperangkap dalam kehampaan. Tak mampu menggerakkan satu otot pun. Matanya dipenuhi teror yang tak berujung. Kekuatan magis berbasis waktu macam apa ini? Bukannya dia tidak terpenjara oleh aturan waktu Qin Chen. Dia pernah menggunakannya sebelumnya ketika memburunya. Tetapi saat itu, aturan itu hanya menahannya sesaat. Namun kini, seluruh kekuatan yang mulia di dalam dirinya terkunci, membuatnya mustahil untuk lepas dari belenggu aturan waktu. Bagaimana mungkin? Penting untuk dipahami bahwa meningkatkan kekuatan waktu membutuhkan pemahaman baru. Terobosan Qin Chen ke alam yang mulia meningkatkan esensi batin dan kekuatan yang mulia. Tetapi tanpa pemahaman baru tentang hukum waktu, peningkatan seperti itu mustahil dilakukan. Dan kini, kendali Qin Chen atas hukum waktu telah meningkat pesat hingga Feng Yan di Zun tak dapat mempercayainya. Bagaimana ia melakukannya? Boom, waktu membeku. Dan segala sesuatu di langit dan bumi terhenti. Tatapan Qin Chen sedingin es. Titik, ia mengangkat tangannya. Dan kuali raksasa yang dibentuk oleh istana Tusita langit ungu dan tungku ilahi 10.000 emas biru tiba-tiba terguncang dan langsung tiba di atas kepala Feng Yan di Zun. Menekannya. Hancurkan. 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 Feng Yan di Zun meraung. Saat tutup kuali jatuh, ia bergetar hebat dengan kekuatan Dao Agung. Akhirnya terbebas dari belenggu waktu Qin Chen. Namun, kuali itu sudah jatuh. Dan dengan dentuman, kuali itu menyedotnya. Bang! 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 Kuali itu bergetar hebat. Dan Feng Yan di Zun menyerang dengan panik. Mencoba menghancurkan kuali Qin Chen dan melepaskan diri. Api Karma Void. Setelah menarik Feng Yan di Zun ke dalam tungku alkimia, Qin Chen dengan cepat mengaktifkan api surgawi di dalam dirinya.
Api surgawi yang berkobar membakar, menjilati tungku alkimia. Di dalam kehampaan ini, Qin Chen sebenarnya sedang memurnikan Feng Yan di Zun. Ah, keluarkan aku! Serangkaian raungan keras bergema, dan seluruh kuali bergetar terus-menerus. Qin Chen mengaktifkan api Karma Void, dan kekuatan api yang berkobar membakar. Perlahan-lahan, Feng Yan di Zun terus disempurnakan, dan suaranya pun memudar. Terlahir kembali hanya dengan setetes darah. Aku akan memurnikanmu sepenuhnya dan melihat bagaimana kau bisa terlahir kembali. Qin Chen mencibir, mengumpulkan api Karma Void dan kuali raksasa ke dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Tempat keduanya terus disempurnakan di dunia Qian Kun. Molly, yang menyaksikan dari samping, mengerutkan kening. Jantungnya berdebar ketakutan. Terlalu kuat. Kuali raksasa Qin Chen luar biasa kuat. Dan api Void juga memancarkan aura yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah aturan temporal sebelumnya, yang telah memenjarakan kekosongan. Langsung memenjarakan sosok seperti penguasa bumi berpakaian hitam. Tak bisa bergerak. Metode seperti itu sungguh mengerikan. Molly tidak bisa menjamin bahwa ia bisa menahan serangan Qin Chen jika ia menghadapinya. Wus, sosok Qin Chen melesat. Dan ia tiba tepat di depan Molly. Syok, Molly menatap Qin Chen dengan waspada. Alisnya berkedut. Iblis Agung. Ini benar-benar Iblis Agung. Jangan khawatir. Aku tidak akan memakanmu. Qin Chen terdiam. Mengapa Molly bertingkah seperti burung puyuh ketika melihatnya? Di mana kesombongannya sebelumnya? Apakah asal-usul penguasa bumi berpakaian hitam dan utusan kilan ini benar? Tanya Qin Chen. Jelas. Yang paling ingin ia ketahui adalah asal-usul penguasa bumi berpakaian hitam itu. Tentu saja benar. Molly memberitahu Qin Chen apa yang ia ketahui, tanpa menyembunyikan apapun. Utusan kilan. Mata Qin Chen sedingin es. Sebaiknya ia berdoa agar tidak bertemu orang ini. Atau, meskipun mereka dari pasar gelap, ia tak akan menunjukkan belas kasihan. Boom! Pada saat itu, formasi yang berisi penguasa iblis api merah tiba-tiba meraung hebat, dan Qin Chen serta Molly menoleh. Formasi itu terbuka, dan sesosok anggun muncul darinya. Sosok ini berlekuk, mengenakan jubah merah tua, dengan rambut disanggul, hidung yang indah, bibir merah, dan sosok yang sangat berapi-api. Sosok itu tak lain adalah Kaisar Bela Diri si Cantik Merah. Namun, Kaisar Bela Diri si Cantik Merah saat ini diselimuti aura kekacauan primordial yang menggelora. Kulitnya sehalus giok putih, memancarkan aura ilahi, dan aura unik yang mekar. Harus diakui, penampilan wanita di hadapannya membuat Qin Chen terkesima. Ia benar-benar wanita cantik yang dewasa. Lier, kau baik-baik saja. Melihat Qin Chen hadir, raut wajah Kaisar Bela Diri si Cantik Merah berubah. Dengan gerakan cepat, ia tiba-tiba berdiri di depan Molly. Mata indahnya menatap Qin Chen dengan dingin, penuh dengan niat membunuh. Raja Iblis Api Merah, bisakah kau berhenti menatapku seperti itu? Aku tidak suka laki-laki. Rambut Qin Chen berdiri tegak, dan ia menggigil karena mual. Bab 3896 Daya Tarik yang Kuat. Qin Chen, apa yang ingin kau lakukan pada Lier? Teriak Raja Iblis Api Merah. Menatap Raja Iblis Api Merah di hadapannya, yang tampak seperti Kaisar Bela Diri yang bersinar. Qin Chen tak berdaya untuk mengomel. Kau terlalu banyak berpikir. Jika aku berurusan dengan Molly, apakah giliranmu untuk memurnikan buah kekacauan? Qin Chen mencibir. Boom! Pada saat itu, seluruh reruntuhan tiba-tiba bergemuruh. Apa itu? Qin Chen tiba-tiba berbalik, langsung merasakan daya tarik yang kuat terpancar dari kedalaman reruntuhan yang tak berujung. Aura ini menyebabkan kekuatan naga sejati dalam diri Qin Chen bergetar hebat. Pergi! Sosok Qin Chen melesat, dan ia terbang langsung menuju sumber daya tarik yang mengerikan itu. Molly dan Raja Iblis Api Merah juga merasakan kekuatan mengerikan itu dan terbang ke arahnya. Qin Chen bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, semakin dalam dan dalam. Sepanjang jalan, Qin Chen merasakan aura terus-menerus muncul di sekelilingnya. Mereka jelas merupakan master tingkat atas yang telah memasuki reruntuhan. Dan setelah merasakan aura tersebut, mereka terbang ke arahnya. Ada apa di bawah sana? Qin Chen diam-diam terkejut. Semakin dalam ia menyelam,
Ia merasakan gelombang ki naga sejati di dalam dirinya semakin kuat. Gelombang ki naga sejati itu bagaikan lautan luas, menarik Qin Chen dengan daya tarik yang kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan emas yang ia rasakan sebelumnya. Mungkinkah reruntuhan ini benar-benar terhubung dengan klan naga sejati? Terbang melintas. Wow, Qin Chen, yang sedang menyelam menuju dasar reruntuhan, tiba-tiba berhenti dan melirik gelang Void Mirage miliknya. Ia melihat gelang Void Mirage, yang telah ditarik ke dalam tubuhnya, sedikit bergetar, seolah merasakan sesuatu menariknya. Terlebih lagi, zirah ilahi langit cerah juga bersinar redup di bawah aura ini. Apa yang terjadi? Qin Chen tak percaya. Wow, gelang Void Mirage muncul secara misterius dari tangan kanan Qin Chen, perlahan memancarkan cahaya seolah bernapas, dan sedikit bergetar. Ah, ah, ah. Getaran itu sangat cepat dan sepenuhnya di luar kendali Qin Chen, seolah-olah ada sumber aneh di suatu tempat di kejauhan. Dengan panik menarik gelang Void Mirage milik Qin Chen. Lebih jauh lagi, benda ini juga menarik Clear Sky Divine Armor, meskipun getaran Void Mirage wristband lebih terasa. Seperti magnet, benda ini mati-matian menarik Void Mirage wristband. Void Mirage wristband telah mengenali tuannya, seru Qin Chen. Sangat terkejut, harta karun yang mengenali tuannya akan mematuhi perintah tuannya. Bagaimana mungkin ia lepas kendali? Dan arah itu, Qin Chen menatap ke suatu titik di langit yang jauh. Ia merasa jika ia tidak menekannya, Void Mirage wristband akan membawanya langsung ke arah itu. Apa yang terjadi? Di arah yang dirasakan Qin Chen, sebuah sosok berdiri di udara. Sosok itu adalah seorang pria botak, bertubuh besar dan tegap, mengenakan jubah Buddha. Kepala botaknya yang berkilau memiliki beberapa bekas luka. Ia adalah seorang biksu, tetapi ia memancarkan aura jahat, sama sekali tidak memiliki semangat keselamatan yang benar. Di tangan kirinya, sebuah wristband sedikit bergetar. Meskipun getarannya kecil, getarannya sangat hebat. Biksu botak, Dizun, menoleh untuk melihat gelangnya, lalu menatap ke arah gravitasi. Apa yang terjadi? Gelangku adalah harta karun kelas atas. Aku telah memanipulasinya selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami situasi di mana gelang itu lepas kendali. Ia kuat dan dihormati. Berasal dari ras tersembunyi. Sukunya jarang menjelajah ke alam semesta. Tetapi ketika harta karun ilahi segudang dibuka, mereka pasti akan mengirimkan tuan mereka. Kali ini, ia datang ke harta karun ilahi segudang untuk mencari kesempatan. Berharap untuk menerobos ke alam yang mulia surgawi di masa depan dan membuat sukunya semakin kuat. Bahkan lebih kuat. Namun, ia telah mengalami banyak bahaya mengerikan dalam hidupnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya gelangnya muncul tak terkendali. Apa alasannya? Kilatan dingin melintas di mata biksu botak Dizun. Secercah antisipasi masih tersisa. Mungkinkah, di dalam reruntuhan misterius harta karun ilahi Wan Xiang, ada harta karun yang menarik gelangku? Wus, sosoknya berkelebat. Seberkas cahaya hitam yang menakutkan. Dan ia dengan cepat terbang ke arah yang ia rasakan. Qin Chen juga merasakan daya tarik yang jauh. Gelang Mirage di tangan kanannya muncul secara spontan. Benar-benar tak terkendali. Namun, zirah ilahi Haotian masih mengintai di dalam tubuhnya. Qin Chen menatap langit dan dapat dengan jelas merasakan. Daya tarik itu semakin kuat. Seolah-olah sumber gravitasi terus mendekat. Itulah arahnya. Qin Chen mengerutkan kening. Dan ia mengubah arah. Meskipun daya tarik yang kuat pada energi naga di bawahnya membuatnya ingin segera turun. Tarikan yang menyebabkan gelang Mirage bergetar juga tak tertahankan. Molly, kenapa iblis itu pergi ke sana? Raja Iblis Api Merah, yang mengikuti Qin Chen, bertanya pada Molly dengan bingung. Jangan khawatirkan dia. Gelang di tangannya tiba-tiba muncul dan sedikit gemetar. Kalau tidak salah, itu pasti gelang yang dijual di lelang pasar gelap. Mungkinkah ada harta karun yang muncul sehingga menariknya? Mata Molly berkilat. Kalaupun begitu, ini kesempatan iblis, bukan kesempatan kita. Aku bisa merasakan sesuatu yang telah lama tersegel telah terbuka di bawah reruntuhan ini. Pasti ada harta karun yang luar biasa di dalam reruntuhan ini. Ayo kita turun dulu. Kalau tidak, saat iblis itu tiba, kita sudah tidak punya harta karun lagi. Molly, melihat Qin Chen pergi, tidak merasa kecewa, melainkan gembira.
Selama Qin Chen ada di sana, ia hampir tidak bisa memanfaatkannya. Bekas luka psikologis yang sudah lama terbentuk. Masuk akal. Raja Iblis Api Merah mengangguk. Ia juga tidak menyukai keberadaan Qin Chen sebagai bola lampu. Titik hitam. Qin Chen terbang cepat. Dan sesaat kemudian, ia melihat aliran cahaya hitam. Di dalam aliran cahaya itu, sebuah titik hitam samar mendekat dengan cepat. Jelas itu adalah seorang ahli tingkat atas. Itu dia. Qin Chen mendongak dan menatap dari kejauhan. Sementara itu, cahaya hitam di kejauhan mendekat. Dan juga melihat ke bawah ke arah ini. Menangkap sosok Qin Chen yang mengenakan gelang meraj. Mereka berdua saling melihat. Mata mereka bertemu. Bukan. Itu gelang kirinya. Tatapan Qin Chen dengan cepat tertuju pada gelang kiri sang ahli. Biksu botak itu menunduk. Tatapannya juga tertuju pada gelang meraj kanan Qin Chen. Hampir bersamaan, mereka merasakan kedua gelang itu saling tertarik. Mungkinkah gelang meraj seharusnya sepasang? Mata Qin Chen berbinar. Lalu ia sangat gembira. Pasti ini dia. Jika Haotian Divine Armor adalah satu set lengkap, pasti akan menutupi seluruh tubuh prajurit. Mustahil tangan kanan memiliki pelindung pergelangan tangan, tetapi tangan kiri tidak. Pelindung pergelangan tangan harus berpasangan. Dan saat ini, Earth Lord berkepala botak dan berpakaian hitam di depannya sedang mengenakan pelindung pergelangan tangan Void Mirage lainnya di tangan kirinya. Bab 3897 Hantu Zen Penguasa Bumi. Gelangku. Apakah belum lengkap? Biksu botak di Zun juga menunjukkan ekspresi gembira. Kedua pria itu bertatapan. Niat membunuh mereka tak tersamarkan. Pantas saja ketika aku mendapatkan gelang ini. Bahkan setelah mengenali pemiliknya. Tidak ada informasi detail. Kupikir, itu karena orang kuat yang menciptakan gelang mistis ini tidak meninggalkan informasi apapun di dalamnya. Sekarang sepertinya gelang mistisku tak lebih dari harta karun yang rusak. Biksu botak di Zun dipenuhi kegembiraan. Gelang di tangan kirinya ini, yang dapat meningkatkan kemampuan mistis, adalah salah satu harta karunnya yang paling berharga. Setelah mendapatkannya, ia mempelajarinya cukup lama sebelum menemukan cara menggunakannya. Harta karun biasa meninggalkan informasi, tetapi asal-usul gelang mistisku sangat misterius, dan bahannya sangat kuat. Bahkan makhluk agung seperti Celestial Venerable pun tak akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Biksu botak di Zun semakin gelisah. Ya, aku selalu ragu, karena Celestial Venerable yang benar-benar kuat pasti bisa menghancurkan harta karun di Zun. Tapi yang kudapatkan, bahkan seorang Celestial Venerable pun tak bisa mematahkannya. Aku selalu berpikir, hanya bahan gelang mistisku yang sedikit unik. Sekarang sepertinya itu hanyalah komponen dari harta karun yang luar biasa kuat. Bahan komponen ini pasti berkualitas sangat tinggi. Biksu botak di Zun tiba-tiba tersadar dari kecurigaan dan keraguannya. Apapun gelang mistis ini, setidaknya ada sepasang. Dan gelang yang dikenakan bocah naga ini pasti milikku yang satunya. Sungguh luar biasa bahwa harta karun yang telah mengenali pemiliknya bisa saling tertarik. Keduanya pada dasarnya adalah satu. Dan hanya ini yang bisa menjelaskan segalanya. Qin Chen menatap langit. Dan biksu botak, penguasa bumi di langit, juga menatapnya. Berbagai pikiran berkelebat di benak mereka. Qin Chen memiliki zirah ilahi langit cerah. Harta karun yang luar biasa. Dan gelang meraj void ini adalah komponen dari zirah ilahi langit cerah. Hingga hari ini, Qin Chen belum mengetahui tingkatan pasti zirah ilahi langit cerah miliknya. Namun, sudah pasti bahwa itu setidaknya merupakan harta karun puncak penguasa bumi. Sejak memperoleh zirah ilahi langit cerah, Qin Chen mengandalkannya untuk lolos dari kejaran penguasa bumi Feng Yan. Dan bisa dibilang itu adalah kartu truf terkuatnya. Meskipun Qin Chen jarang menggunakan gelang meraj void, gelang itu dapat meningkatkan kekuatan khususnya. Harta karun seperti itu sangat langka, terutama karena merupakan komponen dari zirah ilahi langit cerah. Oleh karena itu, Qin Chen tentu saja tidak akan menyerah untuk mendapatkan harta karun ini. Hati biksu botak penguasa bumi mencelos. Gelang arcane miliknya, yang mampu meningkatkan kekuatan arcane khusus, sangat bermanfaat bagi klannya. Itu juga salah satu kartu trufnya. Bahkan bagian yang rusak pun begitu sempurna. Biksu botak di Zun berpikir dalam hati. Bagaimana jika keduanya digabungkan sepenuhnya?
Gelang rahasia ini telah menyelamatkanku beberapa kali dan membuatku melampaui banyak rekanku di alam Dizun dan klan. Gelang ini tidak pernah mengecewakanku. Biksu botak Dizun juga menatap Qin Chen. Matanya berkilat gembira. Ternyata gelang rahasia itu sepasang. Atau bahkan pecahan dari harta karun yang sakti. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan yang satunya. Setelah kedua gelang itu digabungkan, akan terjadi perubahan kualitatif. Dan kekuatannya akan meningkat drastis. Qin Chen mendongak dan menatap sosok di udara. Umat manusia memiliki catatan tentang beberapa ras terkenal di alam semesta. Dan Qin Chen tentu saja menuliskannya. Kecuali beberapa ras tingkat tinggi yang selama ini bersembunyi. Qin Chen dapat mengenali sebagian besar dari mereka. Klan Yin Buddha. Hati Qin Chen terasa dingin. Klan Yin Buddha adalah ras netral yang jarang muncul di dunia. Sama seperti klan naga sejati. Tetapi mereka sangat kuat. Dalam beberapa pertempuran, mereka telah membantu klan iblis dan tidak terlalu bersahabat dengan klan iblis. Status klan Yin Buddha di alam semesta serupa dengan klan naga sejati terhadap klan iblis. Orang-orang klan hantu di alam semesta selalu percaya bahwa klan Yin Buddha adalah salah satu garis keturunan mereka. Orang-orang dari klan Yin Buddha sangat sulit dihadapi. Dan orang ini memiliki aura penguasa bumi yang sangat kuat. Meskipun dia bukan puncak penguasa bumi, dia hampir setara dengan ini. Qin Chen menatap lawan bicaranya dan langsung merasa ada yang tidak beres. Master klan Yin Buddha ini jelas sangat sulit dihadapi. Orang sekuat itu jauh lebih menakutkan daripada penguasa bumi Feng Yan. Kuncinya adalah klan Yin Buddha memiliki banyak metode. Dan metode pelarian mereka bahkan lebih kuat. Meskipun aku mengandalkan zirah ilahi langit cerah dan aura naga sejati, aku tidak takut pada seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Bahkan seorang yang mulia bumi tingkat puncak pun mungkin tak mampu mengalahkanku. Bahkan dengan kekuatan penuhku. Untuk membunuh sosok seperti itu. Petik 2. Qin Chen merasakan lawannya yang tangguh. Anggota klan naga sejati. Biksu botak yang mulia bumi dari klan Yin Buddha juga menatap Qin Chen. Anggota klan naga sejati sangat tangguh. Dan membunuh salah satu dari mereka bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, ia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Qin Chen. Tetapi dari aura samar yang terpancar darinya, ia tahu bahwa ia pasti berada di tingkat yang mulia bumi. Seorang yang mulia manusia tak akan mampu menahan tekanan dan aura Yin Buddha. Qin Chen dan para ahli klan Yin Buddha menatap lawan mereka. Masing-masing berusaha merebut gelang Void Mirage miliknya. Tetapi keduanya merasakan lawannya yang tangguh. Aku, yang mulia bumi Ghost Zen, yang mulia bumi klan Yin Buddha perlahan turun. Berdiri di kehampaan. Dan memancarkan suaranya. Aku, Long Chen dari klan naga sejati. Suara Qin Chen rendah. Ghost Zen Earth Venerable mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya bagaikan jurang gelap yang dalam. Jatuh pada Qin Chen. Ia tersenyum. Yang terhormat dari klan naga sejati. Harta karun gelang yang kau dapatkan dan harta karun gelangku sepertinya memiliki hubungan khusus. Aku ingin harta karun gelangmu. Sebutkan syaratmu. Qin Chen mencibir dalam hati. Apa orang ini pikir dia idiot? Dia akan menjual gelang Void Mirage. Harta karun tertinggi Heavenly Venerable. Cibir Qin Chen. Ghost Zen Earth Venerable mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba dingin. Harta karun tertinggi Heavenly Venerable. Apa kau bercanda? Ini adalah harta karun yang akan diperebutkan oleh para Heavenly Venerable yang agung dan perkasa. Bahkan jika kedua gelang ini menjadi satu. Jika digabungkan, mereka tidak akan kalah dengan harta karun Heavenly Venerable. Bocah ini benar-benar ingin menukarnya dengan harta karun tertinggi Heavenly Venerable. Apa dia bercanda? Kau tidak mau menukarnya. Ghost Zen Earth Venerable berkata dengan dingin. Kau juga, cibir Qin Chen. Begitu keduanya bertukar pesan. Mata mereka bertemu. Masing-masing memahami tekad satu sama lain. Jelas, keduanya sangat menghargai gelang berharga mereka. Jika mereka ingin menukarnya dengan harta karun, kemungkinan besar mereka membutuhkan harta karun tingkat tinggi. Dan harta karun tingkat itu mustahil bagi mereka untuk membayar. Dan kemungkinan besar mereka tidak memiliki sarana untuk memproduksinya. Boom, boom, hampir bersamaan. Keduanya bergerak. Kalau begitu kau akan mati. Mata Ghost Zen Earth Lord berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Aura hantu merasukinya.
dan di belakang kepalanya terbentuk lingkaran cahaya, seperti Buddha Yin. Segera, Ghost Zen Earth Lord mengangkat panji besar, yang berkibar tertiup angin. Saat panji itu turun, seluruh langit menjadi gelap. Pada saat itu, dunia diselimuti kegelapan. Pada saat itu, para Buddha kuno muncul dari kegelapan, seolah-olah muncul dari neraka, membawa bayangan gelap dan aura hantu. Bab 3898, Roda Tari Surgawi. Buddha Yin hitam yang tak terhitung jumlahnya membawa aura yang menyesakkan. Buddha Yin ini diselimuti aliran cahaya hitam, yang berubah menjadi hantu-hantu ganas, masing-masing memamerkan taring dan cakarnya. Aura gelap dan negatif terus melonjak, membuat hantu Zen bumi mulia di hadapannya tampak kurang seperti Buddha dan lebih seperti hantu. Buddha-Buddha kuno ini, yang dipenuhi aura hantu, membentuk formasi Haotian yang luas dan mulai melantunkan mantra. Barisan rune Buddha melayang di langit, sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Hanya kau, Kinaga sejati. Qin Chen menyala, mengerahkan kekuatannya, dan dia meraung saat dia menyerbu ke depan. Gemuruh, Qin Chen menyerbu ke dalam kehampaan tak berujung. Buddha kuno demi Buddha kuno menyerang. Masing-masing dipenuhi aura jahat dan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Buddha-Buddha Yin ini melantunkan mantra dalam bahasa Sanskerta, menyelimuti Qin Chen dalam aura gelap, seolah menyeretnya ke api penyucian tak berujung. Buddha macam apa ini yang menyelamatkan semua makhluk hidup? Ini jelas Buddha yang membunuh. Raung, energi naga memancar dari tubuh Qin Chen, mengubahnya menjadi seekor naga sejati raksasa, panjangnya hampir 1000 kaki. Sosoknya yang besar membubung menembus kehampaan. Kepalanya tak terlihat. Ekornya tak terlihat. Dengan satu cakar, ia menghantam, memperlihatkan ekor naga aslinya. Puff, puff, puff. Seluruh langit Yin Buddha bergetar saat keduanya bertabrakan, menciptakan raungan yang mengerikan. Qin Chen memahami makna mendalam dari naga sejati itu. Setiap cakarnya membawa aura dari masa lalu purba, seperti naga suci tak tertandingi yang muncul dari hutan belantara abadi. Aura sekuat itu sangat mengejutkan Ghost Zen Earth Venerable. Hah, kau, bocah dari klan naga sejati. Ghost Zen Earth Venerable berteriak dingin. Ia belum pernah mengetahui kekuatan Qin Chen sebelumnya. Tetapi saat pertama kali bertemu, ia langsung merasakan aura Qin Chen, yang secara mengejutkan jauh lebih rendah daripada auranya sendiri. Meskipun kekuatan dahsyat naga sejati tak tertandingi, seperti dewa atau iblis yang muncul dari surga, kekuatan primordial sejatinya bahkan sebanding dengan seorang Earth Venerable, naga sejati yang dimuliakan manusia. Hantu Zen bumi yang mulia terkejut, tetapi kemudian mengerutkan kening. Tidak, jika Qin Chen hanyalah naga sejati yang dimuliakan manusia, maka di bawah tekanan harta karun tertingginya, ia akan langsung musnah menjadi ketiadaan. Namun sekarang, Qin Chen tetap tak tergoyahkan di bawah formasi Buddha jangkrik hantunya. Naga sejati yang besar itu, dengan 8 divisi kekuatan surgawinya, membubung tinggi di angkasa. Menjulang megah di bawah tekanan banyak Buddha Yin, ia tetap tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin hantu jangkrik bumi yang mulia tidak gentar? Buddha Yin menyatu. Hantu Zen bumi yang mulia meraung, melantunkan mantra dalam bahasa Sanskerta. Bergemuruh di seluruh dunia ini, para Buddha Yin, yang menarikan roda harta karun tarian surgawi mereka, menyatu dengan cepat. Setiap Buddha menyatu, 1000 wajah dalam 1000 wujud, terkadang ganas, terkadang bermartabat, terkadang dingin, terkadang hikmat. Buddha Yin setinggi 1000 kaki menjulang megah di kehampaan, memancarkan aura hantu yang tak berujung. Auranya membumbung tinggi ke angkasa, membentuk roda kehidupan raksasa di belakang kepala Buddha Yin. Cahaya Yin setinggi 1000 kaki, bagaikan lautan api penyucian yang berdarah, memancar keluar. Kesadaran alaya, teriak hantu Zen bumi mulia dengan dingin. Gelang mistis di tangan kirinya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang luas, memberkati Buddha Yin dan meningkatkan kekuatan mengerikan Buddha setinggi 1000 kaki ini. Buddha yang menjulang tinggi ini, yang terdiri dari Buddha Yin yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba membuka matanya. Ledakan, aura tak terlihat melonjak, menyelimuti dunia. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Sekelilingnya gelap gulita, kelima indranya lenyap,
dan ia akan tenggelam dalam kebinasaan tak berujung. Kesadaran alaya semua makhluk hidup bersifat inheren, sempurna dan murni, melampaui dunia dan setara dengan nirwana. Inilah jurus pamungkas Ghost Zen Earth Venerable, roda tari surgawi, yang menghalangi persepsi dan kesadaran segala sesuatu di langit dan bumi. Mengutuk mereka untuk tenggelam ke dalam lautan dosa yang tak berujung, hidup dan mati mereka di luar kendali mereka. Qin Chen merasa seperti anak terlantar yang diasingkan ke dalam kehampaan, tak mampu melihat dari mana asalnya atau apa yang akan terjadi di masa depan. Hati naga sejati. Qin Chen meraung marah. Lautan kinaga sejati di dalam dirinya meraung tanpa henti. Kekuatannya luar biasa. Tekanan naga sejati yang menjulang tinggi seakan siap menyapu bintang-bintang dari langit. Di dalam lautan, tekanan naga sejati yang bergelora ini, aura naga sejati yang mengerikan bangkit kembali. Naga sejati, puncak keberadaan, gemetar dalam keagungan dan kekuatan mereka. Segera, Qin Chen mengaktifkan pelindung pergelangan tangan Mirage Void-nya, dan seketika, aura naga sejatinya melonjak, menerangi pikirannya dengan kejernihan sebening kristal. Dikelilingi aura Yin Buddha yang meresap, ia langsung terbebas dari belenggu mengerikan ini. Pada saat itu, Qin Chen seolah merasakan tarikan dahsyat yang berasal dari reruntuhan di bawahnya. Kekuatan dahsyat itu langsung menembus serangan kesadaran alaya dari Yin Buddha Tianwu Baolun, yang merupakan yang mulia bumi Zen hantu, meninggalkan pikirannya jernih dan bersih. Qin Chen berdiri diam, merasakan misteri hati naga sejati dan aura menderu laut naga sejati yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dengan fisiknya yang tangguh, ia mampu menahan kekuatan laut naga sejati yang tak terbatas. Sebelumnya, tubuh Qin Chen pasti kesulitan menahan aura sebesar itu. Namun, di tempat reruntuhan ini, setelah menyerap kekuatan emas, Qin Chen kini benar-benar menikmatinya. Saat ki naga sejati yang melonjak mengalir ke dalam tubuhnya, ia seolah tenggelam di lautan, merasakan misteri kekuatan naga sejati. Lebih jauh lagi, justru karena perisai kesadaran alaya inilah, Qin Chen dapat merasakan bahwa di dasar reruntuhan, bukan hanya ada kekuatan mengerikan yang menarik naga sejati di dalam dirinya. Di luar itu, ada kekuatan lain yang sama mengerikannya. Jauh di bawah bumi, pasti ada sesuatu yang menakjubkan, datang dari berbagai makhluk. Apa itu? Hati Qin Chen bergetar, merasakan kedalaman yang begitu luas dan tak terduga sehingga tampaknya mustahil untuk dipahami. Tentu saja, Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Energi naga di dalam dirinya melonjak, meletus sepenuhnya. Wujud naga sejatinya awalnya berevolusi melalui pemurnian hati druid dan anugerah alam. Namun di reruntuhan Myriad Divine Treasures, ia menyerap sejumlah besar energi emas, benar-benar mengubah tubuhnya menjadi naga sejati. Raung, Qin Chen mengaktifkan rahasia klan naga sejati dan menyerbu ke dalam kegelapan tak berujung seperti seorang tiran. Cakar naganya terentang, cukup kuat untuk menghancurkan bintang, gunung, dan sungai. Ia langsung merobek ruang tertutup roda harta karun tarian surgawi dan menggenggam Buddha kuno. Apa? Orang ini benar-benar terbebas dari kesadaran alaya roda harta karun tarian surgawi. Wajah Ghost Zen Earth Venerable berubah. Bahkan seorang Master Earth Venerable pun tak akan mampu lolos dengan jurus ini. Jatuh ke jurang tak berujung, kehilangan akal sehat, dan terjerembab dalam kebinasaan tak berujung. Ia tak pernah menyangka Qin Chen akan semudah itu melepaskan diri. Terlebih lagi, saat ini, ia telah mengaktifkan pelindung pergelangan tangan rahasianya. Di bawah segel panji 10.000 Buddha Brahma, ia yakin mampu menahan bahkan yang terkuat di antara para Earth Venerable. Siapa sangka Qin Chen benar-benar akan berjuang keluar. Bunuh dia. Qin Chen tertawa. Meskipun kesadaran alaya milik Yin Buddha telah memenjarakannya sejenak, hal itu telah membuat persepsi Qin Chen tentang kekuatan naga sejati semakin jelas. Dan ia juga merasakan kekuatan di dasar reruntuhan dengan lebih jelas, yang merupakan sebuah keuntungan besar. Bab 3899 Bendera Brahma 10.000 Buddha. Qin Chen menyerang. Kali ini, ia tidak mengerahkan kekuatan yang berlebihan, melainkan menghadapi musuh dengan wujud naga sejatinya. Lebih lanjut, ia mengaktifkan pelindung pergelangan tangan Fata Morgana di tangan kanannya, mengintensifkan aura naga sejati di dalam dirinya.
Kekuatan naga sejati adalah kekuatan istimewa yang dapat ditingkatkan. Tiba-tiba, langit dipenuhi bayangan cakar naga. Bayangan-bayangan raksasa ini menyatu menjadi satu tangan yang besar. Hukum mengalir di dalam tangan ini, dan dao agung terjalin di dalamnya. Seketika menghancurkan Yin Buddha, penguasa segala dharma. Yin Buddha melantunkan mantra. Ribuan lengannya menari dengan megah, menangkis serangan Qin Chen. Namun, Qin Chen mendorong aura naga sejatinya hingga batasnya. Cakarnya tampak memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan satu cakar ini, semua misteri langit dan bumi terkumpul. Di dalamnya, dengan kekuatan mengerikan naga sejati, ia langsung mengirim Yin Buddha terpental mundur. Pada saat ini, bagaimanapun yang mulia bumi Zen hantu mengaktifkan Panji Brahma 10.000 Buddha, itu sia-sia. Para Buddha Yin terus bermunculan dari kehampaan, tetapi berulang kali diterjang Qin Chen. Beberapa menjulurkan cakar naga mereka, meledakkan Buddha Yin langsung ke kehampaan, sementara yang lain menguasai prinsip-prinsip dan langsung menghancurkan Buddha Yin. Qin Chen menyerbu ke dalam formasi Buddha Yin, membantai para dewa dan Buddha, tak terhentikan. Cakar naganya membawa kekuatan naga sejati. Beberapa menyerang dengan cakar paling biasa. Beberapa menghancurkan dengan kecepatan tak tertandingi. Dan beberapa menggunakan kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan lawan berkeping-keping. Pada saat ini, Ghost Zen Earth Venerable, seorang Earth Venerable yang kuat, tidak berguna. Meskipun bendera pusakanya dapat menyegel langit dan bumi, bendera itu tidak dapat menahan Qin Chen. Qin Chen bagaikan naga kuno yang mengamuk, membunuh kemanapun ia pergi. Ia sendirian menghadapi banyak Buddha Yin, dan dengan tangan kosong, ia berhasil memaksa Buddha Yin yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi 10.000 Buddha Brahma milik Ghost Zen Earth Venerable untuk mundur, hampir membawa Ghost Zen Earth Venerable ke ambang kehancuran. Itu gelang rahasia itu, kata Ghost Zen Earth Venerable, nyaris gila. Ia menatap gelang meraj di lengan naga kanan Qin Chen dengan tatapan sinis. Ia bisa merasakan ki naga sejati Qin Chen, yang diperkuat oleh gelang itu, memancarkan aura yang bahkan lebih dahsyat. Jika tidak, kekuatan Qin Chen sendiri takkan mampu menahan serangan 10.000 Buddha. Panji Brahma 10.000 Buddha miliknya telah menjebak bahkan Earth Venerable, membuatnya tak bisa melepaskan diri. Kini, Qin Chen, dengan lautan energi naga di punggungnya, kepalanya menggantung di atas alam. Cakar naganya menjulang tinggi, tak terhentikan. Ia menghancurkan gelombang serangannya, menghancurkan Yin Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini hanya dengan tangan kosong. 10.000 Buddha sedang berziarah. Ghost Zen Earth Venerable putus asa, meraung liar, membentangkan panji berharganya. Panji-panji yang berkibar terbentang bagai alam Buddha yang luas. Namun alam ini sesuram wilayah hantu. Pada saat ini, alam Buddha yang tak terbatas ini meletus dalam paduan suara nyanyian Buddha, seolah-olah dipanggil. Dari dalam panji berharga yang dikibarkan oleh hantu Zen bumi yang mulia, 10.000 Buddha muncul, membentuk formasi yang langsung menjebak Qin Chen. Tongkat Buddha menghantam secara bersamaan. Seperti, pada saat itu, 10.000 tongkat menghancurkan gunung dan sungai, meruntuhkan tatanan dunia. Bahkan yang terkuat dari sekian banyak ras pun tak dapat lolos dari formasi Yin Buddha yang terselubung ini. Di bawah tekanan tongkat hantu seperti itu, bahkan yang paling ganas pun akan hancur. Hancurkan untukku, Qin Chen tertawa terbahak-bahak, dan tubuh naga sungguhan membubung ke langit. Pada saat ini, tubuh Qin Chen meregang dan langsung berubah menjadi naga sepanjang 10.000 kaki, membubung ke langit. Inilah naga yang membubung di atas langit dan bumi, mengendalikan awan dan hujan yang telah ia sadari. Pada saat ini, aturan energi naga yang tak terbatas justru menyelimuti tanah Buddha Gui Zen di Zun. Sebuah cakar yang menjulang tinggi sebesar gunung terbentang dari awan dan tiba-tiba menutupi tanah Buddha. Boom! Lengan Qin Chen yang bercakar naga mencengkeram Yin Buddha yang tak terhitung jumlahnya, memusnahkan mereka. Bayangan tongkat yang mengerikan itu, yang telah berubah menjadi hantu yang menjulang tinggi, jatuh. Qin Chen melesat di hadapannya, dan sepetak sisik hitam langsung muncul. Di bawah ki naga sejati yang dihembuskannya, sisik-sisik ini melonjak, tumbuh sebesar gunung, menghalangi bayangan tongkat yang luas itu. Dengan dentang,
Tongkat raksasa yang terbentuk dari puluhan juta bayangan tongkat itu bergetar. Gelombang kekuatan melonjak, menghantam tubuh Qin Chen. Ki dan darahnya melonjak. Sensasi manis dan bergemuruh hampir membuatnya muntah darah. Tak dapat disangkal bahwa alam Buddha yang dibentuk oleh Yin Buddha yang tak terhitung jumlahnya itu sangat luas, dan kekuatan mereka sangat besar. Ketika kekuatan gabungan mereka mencapai batasnya, alam itu praktis tak terkalahkan. Jika Qin Chen tidak memiliki harta pertahanan tertinggi berupa sisik hitam dan pertahanan tak terkalahkan dari tubuh naga sejatinya, seorang Earth Venerable biasa pasti sudah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan ini. Namun, Qin Chen bertahan. Meskipun tubuhnya bergetar, ki dan darahnya melonjak, dan sisiknya berderak, ia akhirnya berhasil menangkis serangan itu. Segera setelah itu, serangan energi naga terkuat Qin Chen akhirnya mendarat. Boom! Cakar raksasa itu, yang membawa aura tak tertandingi, langsung merobek udara. Boom! Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Yin Buddha yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung hancur berkeping-keping. Ribuan mereka hancur. Yin Buddha yang menjulang tinggi dan setinggi 1000 kaki juga bergetar hebat. Hukum Sansekerta yang terjalin di sekujur tubuhnya bergetar. Ghost Zen. Earth Venerable di belakangnya mengerang dan terlempar tinggi. Bau amis menguar dari mulutnya. Dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat kritis ini, aura hantu yang menyeramkan menyerbunya. Di belakangnya, sebuah lubang hitam yang berputar-putar muncul. Di balik lubang hitam itu, seperti kuburan hantu, aura gelap yang menyeramkan menyerbu ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Qin Chen telah bersiap untuk menekan kemenangannya dan menyerang Ghost Zen Earth Lord. Tetapi setelah melihat ini, ia tiba-tiba berhenti. Tatapannya dingin. Qin Chen saat ini bertarung hanya sebagai naga sejati. Kartu as sejatinya belum digunakan. Zirah ilahi langit cerah. Berbagai kekuatan magisnya. Dan hukum waktu. Jika ia mampu melukai Ghost Zen Earth Lord dengan serangan sebelumnya, Qin Chen pasti akan memutuskan. Bahkan jika itu berarti mengeluarkan semua kartu asnya untuk membunuhnya dan merebut pelindung pergelangan tangan Void Mirage yang lain. Namun setelah melihat luka Ghost Zen Earth Lord sembuh begitu cepat, tatapan Qin Chen menjadi gelap. Pria ini memang seorang master dari klan Yin Buddha. Kekuatannya jauh melampaui Earth Lord biasa. Membunuhnya akan sangat sulit. Dan bukan tugas yang mudah. Hati Qin Chen mencelos. Dan alisnya sedikit berkerut. Ia memiliki firasat samar bahwa bahkan jika ia mengungkapkan semua kartunya, membunuh pria ini tidak akan mudah. Dan bahkan ada kemungkinan ia bisa melarikan diri. Banyak ahli dari Myriad Divine Treasures bergegas ke arahnya. Jika dia terlihat, identitasnya akan terbongkar. Dan hasilnya pasti akan lebih merepotkan daripada yang seharusnya. Dia bertindak dengan hati-hati. Kekuatan Ghost Zen Earth Venerable membuat Qin Chen sedikit mundur. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak sepenuhnya dia yakini. Sialan. Ghost Zen Earth Venerable menyeka darah dari mulutnya. Matanya gelap dan menyeramkan. Seperti hantu. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, setelah membunuh Qin Chen dan mendapatkan gelang rahasia, kekuatannya akan sangat meningkat. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan Qin Chen jauh melampaui harapannya. Setelah pertempuran, kekuatan naga Qin Chen yang perkasa tidak melemah sedikit pun. Bab 3903 Tuan Klan Mi. Keduanya bertukar pandang dengan cemberut. Masing-masing tahu tak satu pun bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain dalam waktu dekat. Dengan kekuatanku, dan meskipun aku masih memiliki senjata tersembunyi yang belum kugunakan, tempat ini sungguh misterius. Jika aku terluka parah saat mencoba membunuh orang ini, aku khawatir keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Tatapan Ghost Zen Earth Lord berkedip. Pikirannya menggelap. Boom! Pada saat itu, dari bawah reruntuhan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus, memancar dari kedalaman jiwa. Itu, Qin Chen dan Ghost Zen Earth Lord tiba-tiba menundukkan kepala, menatap ke kedalaman reruntuhan di bawah. Saat berikutnya, keduanya secara bersamaan melesat ke dalam kehampaan. Melesat dengan liar menuju reruntuhan di bawah. Keduanya individu yang kuat. Mereka mencapai keputusan dalam sekejap. Karena tak satu pun bisa mengalahkan yang lain. Akan lebih baik untuk menunda dulu dan melanjutkan pertempuran mereka nanti. Tugas yang paling mendesak adalah menyelidiki sumber tanah yang hancur ini. Wus!
Pikiran Qin Chen berpacu saat ia menghilang ke dalam kehampaan. Turun semakin dalam. Saat ia turun, aura yang telah menanamkan rasa berdebar-debar dalam dirinya semakin kuat. Beberapa kilatan cahaya berkelebat. Dan beberapa saat kemudian, ia telah mencapai dasar reruntuhan. Begitu banyak makhluk kuat di dasar reruntuhan. Banyak makhluk kuat berdiri berjajar, masing-masing memancarkan aura yang luas. Menjulang tinggi seperti jurang. Mereka menatap ke bawah. Apa itu? Qin Chen menatap ke arah kedalaman reruntuhan tempat makhluk-makhluk kuat itu menatap. Detik berikutnya, bulu kuduk Qin Chen berdiri. Jauh di bawah reruntuhan terdapat sebuah gua hitam pekat. Di dalamnya, penuh lubang dan lorong yang tak terhitung jumlahnya. Aura kuno yang masih tersisa terpancar. Aura kekacauan yang begitu kuat. Qin Chen terkejut. Dari dalam gua yang gelap, ia merasakan aura kekacauan yang kuat, diwarnai dengan sedikit kekuatan waktu. Itu pohon kekacauan. Qin Chen tiba-tiba menyadari. Pohon kekacauan pasti telah muncul di gua gelap ini. Mungkinkah pohon kekacauan baru saja lolos dari sini? Pohon kekacauan adalah harta karun langka surga dan bumi. Salah satu harta karun tertinggi di alam semesta. Bahkan yang mulia surgawi pun akan tergila-gila dengan kehadirannya. Dan bahkan yang mulia tertinggi pun mungkin tidak akan tinggal diam. Tempat di mana harta karun langka seperti itu tumbuh pastilah luar biasa. Namanya gua. Tetapi sebenarnya lebih dari berlebihan untuk menyebutnya dunia kecil. Ruang di dalamnya berlapis-lapis, memberi kesan 1000 lapisan. Sementara itu, di luar gua yang gelap gulita, lapisan cahaya redup terbentuk. Lapisan ini memancarkan aura dingin, berkelap-kelip terus-menerus, terhubung ke gua. Lapisan ini pasti semacam penghalang, sesuatu yang sangat penting. Qin Chen mengerutkan kening, dia bahkan tidak perlu mengujinya. Dia tahu itu tidak akan mudah ditembus. Jika tidak, banyak prajurit kuat di sini pasti akan segera menyerbu ke dalam gua, tidak menunggu sampai sekarang. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat banyak master kuat hadir. Dia melihat banyak master berdiri rapat di sekitar gua. Sebagian besar dari mereka memancarkan aura yang kuat. Semuanya setingkat Earth Venerable. Beberapa aura master ini membuat wajah Qin Chen berubah warna. Seperti lautan luas, memberinya rasa intimidasi yang kuat. Puncak Earth Venerable, mata Qin Chen menatap tajam. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, Earth Venerable biasa tidak perlu ditakuti. Tetapi jika ia bertemu dengan Peak Earth Venerable, ia harus lebih berhati-hati. Misalnya, Ghost Zen Earth Venerable sebelumnya bahkan belum mencapai level Peak Earth Venerable. Jadi ia tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Seorang Peak Earth Venerable dari klan yang benar-benar top jelas bukan sesuatu yang bisa ia tandingi sendirian. Saat Qin Chen tiba, para master lain yang hadir juga melihat ke arah mereka. Satu lagi, yang mulia klan naga sejati. Aura orang ini pasti berada di alam yang mulia manusia. Dia benar-benar sampai di sini. Klan naga sejati benar-benar hebat. Banyak orang bergumam, menyadari status Qin Chen. Untuk bisa datang ke sini sendirian dengan kekuatan seorang yang mulia manusia, mustahil baginya tanpa beberapa keterampilan yang mengesankan. Siapapun yang lebih lemah pasti sudah lama mati di sini. Dan yang turun bersama Qin Chen adalah Yang Mulia Bumi Zen Hantu. Yang Mulia Bumi Zen Hantu dari klan Budayin. Saat Yang Mulia Bumi Zen Hantu turun, gumaman diskusi yang mendalam meletus di arena. Jauh lebih keras daripada yang terjadi pada Qin Chen. Yang Mulia Bumi Chan Hantu ini pasti cukup terkenal di alam semesta. Banyak yang mengenalnya dan mulai membahas situasi tersebut. Yang Mulia Bumi Zen Hantu menatap Qin Chen dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Ia kemudian bergerak ke pinggiran gua dan menatap ke dalamnya dengan tatapan yang dalam dan merenung. Qin Chen dan penguasa Bumi Zen Hantu itu pasti ada hubungannya. Di sudut gelap yang jauh, Molly, Qian Mojun, dan yang lainnya yang telah tiba sebelumnya melihat pemandangan ini. Mata mereka berbinar. Kepergian Qin Chen sebelumnya pasti karena pertemuannya dengan penguasa bumi Ghost Zen ini. Bisik Molly sambil menarik napas dalam-dalam. Ia pernah mendengar tentang ketenaran penguasa bumi Ghost Zen selama berada di alam iblis. Ia luar biasa kuat. Sosok yang tangguh di antara para penguasa bumi. Pertemuan Qin Chen dengannya, bahkan dalam pertempuran sengit, dan lolosnya tanpa cedera, memberi Molly
Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan Qin Chen. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, dan sesosok tubuh tiba. Sosok itu adalah kenalan lama Qin Chen dan yang lainnya. Penguasa bumi tulang putih. Apakah itu kau? Penguasa bumi tulang putih mendekat. Tatapannya tertuju pada Qin Chen. Penguasa bumi tulang putih. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Beberapa kenalan penguasa bumi tulang putih di dekatnya berseru kaget. Orang ini memiliki dua buah kekacauan. Mata penguasa bumi tulang putih berkilat. Suaranya gelap. Apa? Buah kekacauan. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Qin Chen, memancarkan cahaya yang membara. Buah kekacauan. Ini adalah harta karun kelas atas. Tapi dia tidak menginginkannya. Tatapan Qin Chen mencelos dingin. Venerable bumi tulang putih ini berhati jahat. Seperti yang diduga. Saat Venerable bumi tulang putih menyelesaikan kata-katanya, 3 Venerable melompat dari kerumunan, menghalangi jalan Qin Chen. Salah satu dari 3 Venerable memegang perisai besar, satu memegang pedang kembar, dan yang lainnya menghunus tali panjang. Cincin-cincin suci berkobar dari ketiga Venerable. Total 8. Dan aura seorang Venerable bumi melonjak dari mereka. 3 Venerable Klan Mi. Melihat ketiga Venerable bumi ini, banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. 3 Venerable bumi di hadapan mereka adalah penguasa Klan Mi. Klan Mi hanyalah suku kecil. Tetapi reputasi 3 Venerable Klan Mi sangat besar. Ketiga Venerable ini memiliki kekuatan Venerable bumi. Meskipun mereka hanyalah Venerable bumi biasa, poin kuncinya adalah ketiga selalu bekerja sama, melintasi alam semesta. Oleh karena itu, bahkan para Venerable biasa pun tak berani memprovokasi mereka. Sekalipun mereka menyerang, mereka akan berhadapan dengan 3 penguasa Venerable bumi. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Terlebih lagi, ketiga Venerable pembasmi adalah saudara, yang dibesarkan dan dilatih bersama sejak kecil. Mereka telah mengembangkan seni kerja sama tim yang unik, yang memungkinkan mereka maju dan mundur dengan bebas. Ketiga bersaudara itu sungguh selaras satu sama lain. Menghadapi musuh, baik sendirian maupun dengan pasukan ribuan orang, ketiga bersaudara itu akan menyerang secara bersamaan. Kakak tertua memegang perisai untuk bertahan. Kakak kedua menggunakan 2 pedang untuk menyerang. Dan kakak ketiga menghunus tali panjang untuk serangan diam-diam. Ketiga bersaudara itu berkoordinasi dengan sangat baik sehingga begitu mereka terlibat dalam pertempuran, hanya sedikit yang mampu mematahkan kekuatan gabungan mereka. Bahkan Venerable bumi dari klan yang lebih besar pun dengan mudah menemui ajal tragis di tangan mereka. Bab 3901. Kuat melawan 3. Anak muda, serahkan buah kekacauan yang kau miliki. Mengingat kau adalah naga sejati, kami bertiga akan mengampuni nyawamu. 3 Master Klan Mi muncul, langsung menatap Qin Chen dengan suara dingin. Wus, wus, wus. Sementara itu, para master seperti Master Bumi Yin Hai, Master Bumi Pedang Emas, dan Master Bumi Wushuang juga turun. Tatapan mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka. Apakah itu dia? Tanya Master Bumi Pedang Emas dan yang lainnya dengan suara pelan, menatap Qin Chen. Hal ini langsung menarik perhatian para master kuat lainnya di dekatnya. Sejak tiba di area reruntuhan ini, mereka telah mempelajari beberapa informasi. Master Bumi Pedang Emas dan yang lainnya adalah Master Bumi pertama yang menemukan tempat ini. Bahkan ada rumor bahwa buah kekacauan. Tampaknya anggota klan naga sejati ini memiliki 2 buah kekacauan. Dan mungkin ia telah mengambil satu dari Master Bumi Pedang Emas dan yang lainnya. Hal ini membuat semua orang waspada terhadap Qin Chen. Meskipun penguasa bumi pedang emas dan rekan-rekannya bukanlah penguasa bumi tingkat atas, mereka masing-masing adalah penguasa bumi yang kuat. Aura Qin Chen jelas menunjukkan bahwa ia hanya berada di alam penguasa manusia. Namun ia mampu merebut buah kekacauan dari para penguasa bumi pedang emas. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Mereka yang berhasil sampai di sini bukanlah orang bodoh. Jadi mereka tentu saja curiga. Anak ini masih memiliki buah kekacauan. Tak jauh dari situ, penguasa bumi Zen hantu tersentak. Berapa banyak harta yang dimiliki orang ini? Sayangnya, ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Jika tidak, 2 buah kekacauan saja sudah cukup untuk memaksanya bertempur mati-matian. Anak muda,
Apakah kau akan menyerah? Atau kami tiga bersaudara harus bertindak? Kata yang tertua dari tiga penguasa klan Mi dengan serius. Perisai di tangan. Seperti gunung suci kuno yang tak tertembus. Dua guru mulia bumi lainnya dari trio klan Mi juga dengan cepat maju dan mengepung Qin Chen. Mereka merasakan kegelisahan makhluk kuat lain di sekitar mereka dan tentu saja ingin segera mendapatkan buah kekacauan. Idealnya, mereka akan membujuk Qin Chen untuk menyerahkannya. Jika itu tidak memungkinkan, mereka akan menjarahnya begitu saja. Para makhluk kuat lainnya, yang telah mendengar bahwa Qin Chen memiliki buah kekacauan, membeku di tempat. Mereka juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Qin Chen. Qin Chen mencibir. Dengan desiran, tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah senjata yang ia peroleh dari Yang Mulia Bumi Ikan Dalam. Di bawah pengaruh energi dan darah Qin Chen, tombak hitam itu melonjak dengan energi naga, seperti senjata suci yang mengerikan. Qin Chen mengarahkan tombak itu langsung ke lawannya dan berkata dengan tenang, "Cukup omong kosongnya." Serang. Saat ia berbicara, tombak itu bergetar. Dipenuhi dengan energi naganya. Tombak hitam itu tampak memiliki roh. Dengan suara dentuman, cahaya hitam melonjak, memancarkan aura yang menakutkan. "Sombong!" teriak saudara kedua dengan suara berat, dan menyerang dengan kedua pedang dalam sekejap. Cahaya pedang melonjak, seperti banjir yang mengalir deras. Seorang ahli tanah bergerak, dan pedang itu membanjiri dunia. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Cahaya pedang itu dapat dengan mudah meratakan gunung-gunung suci kuno dan membelah dunia. Gelombang pedang yang bergulung menyapu ke arah Qin Chen, ingin menelannya. "Beraninya kau begitu sombong dengan ilmu pedang seperti itu?" Qin Chen mencibir. Dan dengan suara keras, tombak hitam itu melesat keluar. Pada saat ini, aura pada tombak hitam itu meledak, bagaikan naga. Tombak itu membelah langit, bagaikan sungai gelap yang bergelora membelah langit dan bumi. Bahkan lelaki tua di antara tiga penguasa klan Mi pun tak kuasa menahannya. Cahaya pedang yang cepat itu jauh lebih rendah daripada tombak energi naga mengerikan yang dilepaskan Qin Chen. Raungan naga menggema dari tombak itu, langsung berubah menjadi naga hitam, meraung dan menyapu. Cahaya pedang yang menggelora dari pemimpin kedua dari tiga klan Mi langsung ditenggelamkan oleh naga itu. Tombak hitam yang tak tertandingi itu hancur berkeping-keping, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Dang dang dang, bergema, di bawah serangan tombak itu. Cahaya pedang dari pemimpin kedua dari tiga klan Mi hancur di tempat. Reruntuhan demi reruntuhan runtuh dan musnah di bawah beban naga yang mengerikan itu, membuat banyak orang mundur ketakutan. Ledakan. Lebih jauh lagi, tombak itu dipenuhi dengan alam kehancuran yang telah digenggam Qin Chen. Aura kehancuran yang mengerikan membubung ke langit, berpadu dengan kekuatan naga sejati di dalam tubuh Qin Chen, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan. Qin Chen mengayunkan tombak itu dengan mudah. Teknik tombaknya mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan pemimpin kedua dari tiga klan Mi itu pun tak mampu menahan pukulan itu. Seekor naga hitam merobek bilah tajam penguasa klan Mi kedua dari tiga. Dengan dentang, perisai besar penguasa klan Mi ketiga langsung menangkis tombak Qin Chen, tepat saat penguasa klan Mi kedua dari tiga dalam bahaya. Bang! 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 Di bawah serangan gencar ini, ketiga penguasa klan Mi mundur berulang kali. Tubuh mereka dipenuhi ki dan kekuatan penguasa bumi yang mengerikan. Wajah mereka muram. Mereka melangkah berulang kali, menciptakan riak-riak di kehampaan. Jika ini bukan Myriad Divine Vault, di alam semesta biasa, kehampaan itu sudah hancur dan meledak. Sangat kuat. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu kekuatan Qin Chen, tetapi mereka tahu betul kekuatan ketiga penguasa klan Mi. Mereka bukan tandingan, tapi siapa sangka bocah dari klan naga sejati ini bisa, dengan satu pukulan, menangkis penguasa klan Mi kedua dari tiga dan membuat penguasa terhuyung. Mundur. Pukulan tunggal ini menyadarkan semua orang. Bagaimana mungkin bocah klan naga sejati ini merebut buah kekacauan dari penguasa bumi tulang putih dan rekan-rekannya. Tepat saat Qin Chen mengayunkan tombaknya, kekuatannya memudar. Orang ketiga dari tiga penguasa klan Mi menyerang. Dia telah menatap Qin Chen, dan tali panjang di tangannya langsung mengenai bagian vitalnya. Dengan kecepatan kilat dan keheningan. Seperti
dia menyerang Qin Chen dengan pukulan paling dahsyat di saat yang tepat. Serangan itu sangat cepat, lebih cepat dari kilat, dan racunnya begitu kejam hingga mengancam akan menembus kepala Qin Chen. Tetapi dalam hal kecepatan, siapa yang bisa ditakuti Qin Chen? Selanjutnya, dengan pemahaman Qin Chen tentang ruang, siapa yang mungkin bisa menyelinap padanya? Wow, Qin Chen mengayunkan tinjunya. Boom, energi naga melonjak dari tangan kirinya. Dan cakar naga tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Tepat pada waktunya. Dia berhasil menangkis tali terbang dari kepalanya. Mencengkeramnya erat-erat dengan cakarnya. Bersamaan dengan itu, tombak kanan Qin Chen berputar-putar, menggembung bagai air di udara, melesat ke arah dada pemimpin ketiga dari 3 pemimpin klan Mi. Ia langsung membalas serangan itu, lalu seketika membalas. Apa? Ekspresi pemimpin ketiga dari 3 pemimpin klan Mi berubah drastis. Di tengah krisis, ia dengan panik mencoba merebut kembali tali terbang itu. Tetapi cakar naga Qin Chen menahannya dengan kuat, menjepitnya ke kehampaan. Tak bergerak. Tombak hitam Qin Chen yang melesat mengancam akan menusuk pemimpin ketiga dari 3 pemimpin klan Mi. Dengan teriakan, blok, perisai raksasa pemimpin ketiga, seolah-olah memiliki kehidupan, langsung menghalangi jalan pemimpin ketiga, menghalangi tombak Qin Chen. Bab 3902 tak terhentikan. Seluruh proses ini mungkin terdengar panjang, tetapi kenyataannya hanya sepersekian detik, bagai kilatan petir. Dan dalam sekejap, 3 wakil komandan klan Mi menyilangkan pedang mereka dan menukik turun dari langit. Pedang berbentuk salib itu langsung mengunci Qin Chen. Sebuah serangan yang menguncinya seperti rantai surgawi, yang mampu membunuhnya seketika. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, teriak Qin Chen, dengan suara boom yang menggelegar. Energi naga melonjak dari belakang kepala Qin Chen. Kekuatan naga sejati melonjak. Seketika, seekor naga hantu meraung dengan gagah di langit, menerjang ke depan, dan kekuatan ruang yang mengguncang hati semua orang tiba-tiba merasukinya. Dalam sekejap, dunia tampak bergejolak dengan gelombang yang mengamuk. Energi naga yang melonjak itu langsung menyebabkan tombak hitam di tangan Qin Chen meledak dengan cahaya hitam mengerikan yang seolah menelan dunia. Dentang, raung, seekor naga sejati meraung ke langit. Energi hitam mengepul dari tombak hitam itu, berubah menjadi naga hitam sejati. Dengan sekali tusukan, seekor naga hitam muncul, cukup kuat untuk melahap matahari dan bintang-bintang di langit. Ini adalah serangan yang mendominasi, menyatu dengan kekuatan naga sejati Qin Chen. Tak terhentikan, bersamaan dengan pelepasan kekuatan naga sejati ini, domain spasial di dalam tubuh Qin Chen langsung menelan kehampaan. Dengan suara bang yang menggelegar, bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipegang oleh pemimpin kedua dari 3 pemimpin klan Mi langsung terpotong. Tepat ketika lelaki tua itu hendak dibunuh oleh naga hitam yang diubah oleh tombak Qin Chen, perisai raksasa pemimpin ketiga klan Mi secara ajaib muncul di hadapan pemimpin kedua, mencoba untuk menangkis serangan Qin Chen. Ini sudah berakhir, teriak Qin Chen. Tombaknya menyala-nyala dengan cahaya. Energi naga sejati yang tak terbatas mengubah tombak hitam itu menjadi naga hitam. Dengan raungan, tombak itu langsung menembus perisai raksasa pemimpin kedua. Mata ketiga pemimpin klan Mi membelalak, dan mereka meraung marah. Kekuatan Earth Venerable mengalir deras ke seluruh tubuh mereka, mencoba menghalangi serangan Qin Chen, tetapi sia-sia. Serangan Qin Chen, yang dipenuhi makna mendalam dari naga sejati, langsung menembus tubuh mereka, menyemburkan darah. Kakak, pemimpin kedua dari 3 pemimpin klan Mi meraung kaget. Tapi sudah terlambat. Dengan embusan, tombak hitam itu berputar menembus kehampaan, menusuk pemimpin tertua dan langsung menembus pedang-pedang beringas milik pemimpin kedua, menjepitnya ke kehampaan. Darah mengucur deras dari mulutnya, dan esensi batinnya lenyap dengan cepat. Tombak Qin Chen langsung menembus seluruh esensinya, membuat kekuatan Earth Venerable berhamburan liar. Kakak kedua, pada saat itu, tetua ketiga yang ketakutan dan murka melancarkan serangan mendadak. Dengan raungan, aliran darah dan energi melonjak dari tetua ketiga klan Mi. Tali terbang yang dipegang Qin Chen meletus dengan aura mengerikan, berputar liar. Berdentang, tali itu langsung melepaskan kekuatan mengerikan,
melesat di sepanjang lengan cakar naga Qin Chen dan masuk ke tubuhnya. Bersamaan dengan itu, tetua ketiga klan Mi melesat dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, menjadi bayangan. Dalam sekejap, ia berada di belakang Qin Chen. Cakarnya yang bagaikan bilah pedang, menebas dengan ganas ke arah kepala Qin Chen. Qin Chen mendengus. Tubuhnya dipenuhi energi naga. Dengan boom, ia menarik tangannya. Dan tombak hitam itu langsung terlepas dari tubuh tetua kedua klan Mi. Kemudian, dengan pukulan backhand, cakar naga kirinya, di bawah energi naga yang menderu, mencengkeram tali terbang dengan kuat dan menariknya kembali. Sekuat tenaga, dentang, tali dan rantai terbang itu mengeluarkan suara yang dahsyat, dan langsung menghentikan sosok ketua ketiga dari tiga klan Mi yang sedang mencengkeram kepala Qin Chen. Saat berikutnya, tombak hitam Qin Chen melesat keluar, dan dengan ledakan, tombak itu langsung menusuk kepalanya tepat di mata ketua ketiga dari tiga klan Mi yang terkejut dan marah. Kepalanya langsung meledak. Dalam sekejap mata, ketiga anggota klan Mi tewas mengenaskan di tangan Qin Chen. Tubuhnya berlumuran darah, dan cakar naga di tangan kanannya meneteskan darah. Ia bagaikan dewa pembunuh, berdiri gagah di kehampaan. Berdengung, dari tubuh ketiga anggota klan Mi, seberkas cahaya jiwa tak terlihat muncul. Inilah jiwa ketiga anggota klan Mi, yang mencoba meninggalkan jiwanya, tetapi tidak dilenyapkan oleh Qin Chen. Qin Chen mencibir, dan tubuhnya melepaskan energi naga yang bergulung-gulung. Kekuatan naga sejati menyapu langit dan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya meraung. Banyak venerabel mundur ketakutan. Energi naga yang tak berujung berubah menjadi naga sejati yang ganas, melayang di langit, dan menelan. Ketiga, Qin Chen langsung melahap ketiga cahaya jiwa itu, memasukkannya ke dalam mulut hantu naga sejati. Bersamaan dengan itu, cakram giok penciptaan Qian Kun di dalam tubuh Qin Chen sedikit bergetar, dan pohon iblis Myriad Words berkelebat. Jiwa dari tiga anggota klan Mi langsung dilahap oleh pohon iblis dunia segudang, mengisi mereka dengan nutrisi. Dalam sekejap, ketiga anggota klan Mi binasa. Roh dan jiwa mereka dilahap oleh Qin Chen. Ini menyebabkan mata semua orang melebar. Mata mereka melebar karena heran. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam melayang di antara langit dan bumi. Dengan lambaian tangannya, cincin penyimpanan dan harta dari tiga anggota klan Mi langsung dikumpulkan. Ki naga sejati di dalam dirinya meraung tanpa henti. Auranya melonjak sehingga seolah-olah dapat menyapu di tengah lautan darah yang mengamuk. Hantu naga sejati yang meraung-meraung, naik dan turun. Darah dan energi yang melonjak dari tiga anggota klan Mi dengan keras dilahap oleh Qin Chen. Sejak meninggalkan Laut Pasang Surut Void, Qin Chen jarang melahap kekuatan, esensi, dan ki dan darah dari master lainnya. Ini bukan karena kitab asal tidak bisa melahapnya, melainkan karena tubuh manusia Qin Chen akan mengalami kerusakan yang tak tergantikan. Meskipun Qin Chen sepenuhnya yakin bahwa ia dapat menyempurnakan kekuatan ini sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, akan lebih baik jika ia mencari harta karun langka dan mengolahnya sendiri, dengan efek samping yang lebih sedikit. Namun, tubuh naga sejati Qin Chen sekarang sangat kuat, dan darah naga sejatinya adalah salah satu ras terkuat di alam semesta. Sebelumnya, kekuatan naga sejati Qin Chen hanya berevolusi melalui hati druid. Jadi ia tentu saja tidak berani menyerapnya dengan mudah. Karena takut berdampak negatif pada darah naga sejati di dalam tubuhnya. Namun sekarang, setelah menyerap kekuatan emas ini dan menyadari naga sejati yang sebenarnya, ki dan darah dari tiga master klan Mi tidak akan banyak berdampak pada darah naga sejati Qin Chen, melainkan akan memperkuat kekuatan tubuh naga sejati Qin Chen. Raung. Pada saat ini, Qin Chen merasakan gelombang ki dan darah mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dengan fisiknya yang tangguh, ia mampu menahan ki dan darah tak terbatas dari tiga penguasa klan Mi. Sebelumnya, aliran ki dan darah sebesar itu terlalu berat untuk ditanggung tubuhnya. Namun, kini, Qin Chen benar-benar menikmatinya. Saat ki dan darah yang mengalir deras mengalir ke tubuhnya, ia merasa seolah tenggelam dalam lautan darah. Merasakan kekuatan mendalam penguasa bumi. Tiga penguasa klan Mi sedang mencari kematian. Qin Chen, seolah membawa lautan darah di punggungnya, perlahan berjalan menuju pusaran film cahaya di bawah. Ia tersenyum tenang. Nadanya tenang,
Namun kata-katanya tak tergoyahkan. Kata-katanya mengandung hukum. Ia maha kuasa. Seperti naga sejati yang turun ke dunia. Saat ini, banyak orang merasakan perasaan tenggelam di hati mereka. Qin Chen telah membunuh 3 penguasa klan Mi dengan begitu mudahnya. Sungguh tak dapat dipercaya.